Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 17 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Ada seorang anak yang sakit ayan. Ayan itu epilepsi. Waktu itu penyakit seperti ini dihubung-hubungkan dengan roh jahat. Tapi ya memang benar, ada hubungannya, bahwa setan itu pasti membuat kebinasaan, membuat kehancuran. Siapa yang kemasukan roh setan itu hasilnya jadi kacau balau, jadi panas, jadi rusak, jadi sakit. Penyakit itu salah satu perwujudan dari keberadaan setan. Kebalikannya, Yesus datang membawa kesembuhan. Sebab Tuhan itu di surga itu nggak ada sakit penyakit, adanya kesehatan rohani. Anak ini punya atau sering terserang sakit ayan, kejang-kejang dan seperti itulah. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Itu bahaya. Ke dalam api ya, mungkin dalam perapian sedang masak, lalu jatuh, lalu kena api yang sedang memasak. Itu bahaya sekali itu. Apalagi jatuh ke dalam air ya, ke dalam kolam itu bisa tenggelam ya, bahaya. Dan lucunya, ayahnya ini sudah membawa anak ini kepada murid-murid Yesus, padahal murid-murid Yesus itu sudah diberi kuasa ya untuk mengusir setan dan menyembuhkan segala penyakit, tetapi kok nggak bisa? Ayo, kenapa ini? "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Bagaimana ini? Kok nggak bisa? Kok belum bisa? Ya bukan berarti lalu tidak bisa. Ya bisa. Cuma jenis ini, kata Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Karena apa? Karena ternyata murid-muridnya kurang percaya. Nggak bisa ya, kalau mengikuti Yesus tuh nggak bisa setengah-setengah. Harus percaya full 100%. Baru kita bisa mendapatkan manfaat berkat Tuhan. Ya tentu juga kita harus pikul salib supaya kita layak dan terbukti menjadi pengikut Yesus. Kamu kurang percaya. Makanya kalau menghadapi setan lalu iman kita setengah-setengah, itu malah diketawai oleh setan. Gak bisa ya, harus full, penuh. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, padahal biji sesawi itu kecil, namanya biji itu kecil. Itu kalau kita punya iman sebesar itu, kita dapat memindahkan gunung. Lihat itu betapa hebatnya. Ya, tapi maksudnya gunung ini adalah
gunung persoalan kita, gunung kesusahan kita. Kan kita kadang menghadapi gunung kesulitan yang rasanya tidak bisa dilampaui. Nah, kita bisa, kalau punya iman, kita bisa mengatakan kepada masalah yang kita hadapi, saya bisa mengatasi. Bisa benar. Jangan bilang tidak bisa. Saya bilang, katakan, saya bisa mengatasi masalah saya. Akan saya selesaikan. Nah, seperti itu. Benar, nanti akan selesai. Masalah kita itu seperti memindahkan gunung. Bagi kita mungkin mustahil, tapi kalau kita bersama Yesus, tidak ada yang mustahil. Lihat ini. Yesus keki kepada murid-muridnya, marah juga. Kamu ini tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ya, soalnya Yesus gak bisa terus-terusan di atas dunia ini ya. Yesus harus kembali ke tempatnya, yaitu di surga, di kerajaannya. Kalau Yesus harus terus di dunia ini ya, itu namanya gak tahu diri manusia. Maunya dilayani terus. Sebab Yesus datang untuk melayani. Ada waktunya untuk Tuhan kembali, gantian kita yang melayani. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ya, Yesus harus segera kembali ke surga. Ya, nggak lama-lama ya. Sebab kalau tahun ini Yesus masih ada di surga, pasti kita sudah berziarah kan? Kita pergi, kita kalau perlu jual rumah, kita beli tiket pesawat. Yesus berada di mana? Yesus ada di Yerusalem, ya kita pergi ke Yerusalem, ketemu Yesus. Itu seperti itu ya. Tapi kan nggak bisa Yesus selalu berada secara fisik, tapi secara roh Yesus masih ada bersama kita. Jadi kita nggak harus jual rumah, beli tiket untuk pergi ke Yerusalem untuk ketemu Yesus secara pribadi. Nggak perlu lagi, sebab Yesus sekarang dalam wujud rohani. Yesus dapat berada di banyak tempat di dalam waktu yang sama. Jadi kalau sekarang saya berdoa kepada Yesus dan orang-orang yang ada di Yerusalem berdoa kepada Yesus, Yesus mendengarkan. Jadi Yesus nggak harus terbatas, karena dalam roh Yesus bisa berada di mana-mana. Kalau Yesus secara fisik terbatas, hanya ada di satu tempat. Berapa lama lagi? Jadi kita jangan terlalu lama untuk percaya kepada Yesus. Segera percaya. Jangan sesat. Jangan salah mengimani. Banyak juga orang yang salah mengimani suatu ajaran. Jadi kita imani yang benar, itu Yesus. Sebab Yesus sudah membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Immanuel, Tuhan datang. Tuhan beserta kita. Tuhan ada bersama kita. Immanuel. Yesus sudah membuktikan, berarti kita mengimani Yesus itu kita sudah benar. Kita tidak tersesat, tapi kita tetap harus mengasah iman kita dengan terus membaca kitab suci, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru secara khusus berbicara tentang Yesus. Yesus, perhatikan ini. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Ternyata setan ini memang bandel. Ini setan yang jenisnya memang bandel. Makanya harus dikatakan untuk jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita mengosongkan diri kita dari berbagai hawa nafsu kita, dan nanti kita kemasukan dengan berdoa kepada Tuhan. Kita akan kemasukan Roh Kudus. Nah, dari situlah bisa kita mengusir setan itu. Lihat ini. Dengan keras. Jadi Yesus harus dengan keras, karena memang setan ini jenisnya setan yang cukup bandel ya. Mungkin setan yang kuat. Jadi Yesus menegur dia dengan keras. Keluarlah setan itu. Dan lihat ini. Anak itu pun
sembuh seketika itu juga, nggak pakai lama. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan Tuhan sendiri? Tuhan sendiri yang bisa mengusir setan yang sangat kuat. Setan yang paling kuat pun tidak ada yang bisa mencegah Tuhan. Setan takluk kepada Tuhan. Tuhan Yesus tentunya ya. Ini terbukti Tuhan Yesus. Bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Ini buktinya sudah jelas. Injil itu penuh bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sesat. Percayalah kepada Yesus. Jangan percaya kepada yang lain-lainnya. Hanya kepada Yesus. Jangan tunggu lama-lama. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, percayalah. Jangan tunggu lama-lama. Berapa lama lagi aku harus mengajari kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Jadi Yesus mengatakan itu kepada Anda yang masih belum percaya. Percayalah segera. Percayalah segera. Supaya Anda juga sembuh. Seketika itu juga. Gak pakai lama. Anak itu sembuh. Dan Yesus menasihati mereka ini ya. Karena kamu kurang percaya, makanya tidak bisa mengusir setan itu. Harus percaya, harus berdoa, harus berpuasa. Gak cukup berdoa, harus berpuasa, harus menyangkal diri. Ya, kalau kita punya misi khusus atau punya sebuah nazar khusus, kan kita harus ada sesuatu yang dikorbankan ya. Puasa ya, korbankan bukan hal-hal yang misalnya harus bakar kemenyan dan sebagainya, enggak. Korbannya adalah kita berpuasa. Sesuatu yang kita sukai kita tinggalkan. Kita membuat diri kita diposisikan dalam keadaan tidak enak. Itu dia puasa yang Tuhan kehendaki. Lakukan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk memindahkan gunung kesulitan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.